Muhammadiyah Aceh. Di sini saya akan bahas sedikit tentang garis besar sistem ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi Islam dengan dosen pengampunya Bapak Agus Arianto SD MSI. Sekarang saya akan menjelaskan secara garis besar tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam menurut Muhammad Abdul Manan 1997. Ekonomi Islam menurut ilmu sebagai sebuah sistem yang menjadikan bagian dari suatu prinsip yang mengatur tata kehidupan yang lengkap berdasarkan 4 bagian nyata dari pengetahuan, yakni Al-Quran, Sunnah atau Hadis, Ijma, dan Ijtihad. Tujuan dari suatu sistem ekonomi sangat ditentukan oleh bagaimana cara pandang sistem ekonomi tersebut terhadap dunia yang akan menghasilkan tujuan dan strategi. Cara pandangnya menghasilkan dua. Yang pertama, tujuan sistem ekonomi. Yang kedua, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua cara pandang tersebut merupakan hasil logis dari pandangan terhadap dunia. Tujuan ekonomi Islam berdasarkan paradigma dan konsep fundamental yang menjadi tujuan pokok dari ekonomi Islam ialah kesejahteraan atau falah bagi umat manusia yang terimplementasi dalam maqasid syariah atau tujuan syariah. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa masalah-masalah dalam ekonomi timbul. Itu dikarenakan adanya realitas bahwa sumber daya terbatas dan kebutuhan yang terbatas berpengaruh pada peran distribusi dan konsumsi yang berujung pada persoalan pilihan dari individu. Sekarang, bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia? Pertama, perkembangan lembaga keuangan bank. Yang kedua, perkembangan lembaga keuangan non-bank. Ketiga, perkembangan lembaga keuangan umat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang garis besar ekonomi Islam. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Jika ingin menambahkan atau saran, silakan komen di dalam komentar ini. Terima kasih.